Puji Tuhan, haleluya, shalom, kawan-kawan kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita bahas bacaan kita. Setiap hari kita akan terus baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, sehingga iman kita semakin kuat, sehingga kita dapat mengerti, melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Biarlah kita sungguh-sungguh, kita makin erat, makin dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu sekarang sudah berada di dalam akhir zaman, biarlah kita sungguh-sungguh, jangan pernah lagi bermain-main dengan dosa. Jangan lagi hidup dalam dosa, kawan, ya kan? Karena jika sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang, biarlah kita dijumpai oleh Allah, oleh Yesus. Ada iman di dalam hati kita, ada kekudusan, ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita di dalam Keluaran 19. Ya kan, kita akan terus membaca, kita akan terus merenungkan firman Allah, sehingga kita makin dekat dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, karena Engkau telah menyertai kami, memberkati hidup kami ya Bapa, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas hari yang indah ini, hari yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru yang Kau berikan buat hidup kami untuk hari ini ya Tuhan. Makasih ya Bapa. Kamu itu baik, itu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami sungguh bangga dan kami tidak mau meninggalkan Engkau, Yesus. Karena kami akan selalu mengikuti Engkau. Kami akan selalu beriman sungguh-sungguh di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada hidup kekal, di dalam Yesus ada anugerah kasih karunia yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan. Dan pimpin kami, berikan hikmat, pewahyuan atas kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Berbicara kepada kami siap untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kita akan membahas tentang Keluaran 19. Nah, Keluaran 19 ini ada satu perikop saja. Nah, ini adalah lanjutan dari kemarin, Keluaran 18. Ya kan? Nah, ini berjudul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gunung Sinai pada hari itu juga. Nah, ini pada bulan ketiga, berarti dia sudah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan keluar dari tanah Mesir. Nah, mereka tiba di padang Gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang Gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka aku akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di hari antara bangsa. Sebab
Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling, sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, sebab Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Nah, di sini kita belajar di dalam Keluaran 19 ini, memang pada saat itu
pada saat zaman bangsa Israel ini, zaman Musa dan Harun ini, tidak semua orang bisa berjumpa langsung dengan Allah, dengan Tuhan, kawan. Karena Yesus belum lahir, karena tahun kasih karunia itu belum ada. Ya kan, jadi hanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dikehendaki Tuhan bisa datang pada Tuhan, bisa berbicara langsung. Tuhan bisa berfirman langsung. Jadi zaman itu jika ingin berbicara pada Tuhan harus melalui perantara nabinya, perantara orang yang memang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan Tuhan akan menampakkan diri di Gunung Sinai. Tapi yang boleh melihat, yang boleh berbicara hanya Musa dan Harun. Nah, saat ini memang Musa dulu, Musa hanya Musa. Karena kalau misalkan bangsa Israel yang datang malah mati, ya kan? Karena Tuhan begitu penuh dengan kemuliaannya, kawan. Nah, tapi di sini luar biasa, Tuhan menyampaikan bahwa di ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi kita belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berpegang perjanjian Tuhan dan melakukannya, kawan. Supaya apa? Kita menjadi harta kesayangan Tuhan, kita menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Ya kan, ketika kita menjadi kesayangannya Tuhan, pasti asik, lebih asik gitu ya kan. Segala sesuatunya dicukupkan, pasti akan disertai, kita akan dilindungi, dia akan menolong kita dalam kehidupan kita, kawan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini hanya debu dan tanah. Kita ini hanya manusia lemah. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, berpegang pada perjanjian Allah, dan melakukan segala firman Tuhan, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita, sehingga kita kuat, sehingga kita bisa melakukan yang Tuhan berikan, yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Amin. Yang penting kita taat dan setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita juga melawan Tuhan, melanggar firman Tuhan, melanggar perintahnya. Karena di sini dikatakan jangan sampai mereka melewati batas-batas, jadi dikasih batas. Jadi saat itu juga ketika ketemu Tuhan harus menguduskan diri, harus mencuci pakaian, menguduskan diri, kawan. Bahkan di sini tidak boleh, tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Jadi ada batas-batas. Meraba saja dilempari dengan batu, dipanahi sampai mati, kawan. Zaman waktu itu memang seperti itu. Ketika melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Allah, langsung mati di tempat, ngeri ya kan. Tapi kita bersyukur pada zaman ini ya, adalah zaman kasih karunia. Ketika Yesus datang ke dunia ini memberikan kasih karunia, sehingga yang melanggar firman Tuhan, berbuat dosa, tidak langsung mati, masih diberikan kesempatan. Tapi jangan sampai kita menyalahgunakan kesempatan itu. Biar kita sungguh-sungguh di masa-masa sekarang ya kan, sehingga kita didapati beriman, didapati hidup kudus pada saat Yesus datang kedua kalinya, kawan. Amin. Ya, kita harus selalu jaga kekudusan.
Kita harus selalu berpegang kepada perintah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita makin hari makin dekat, makin hari makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami belajar firman Tuhan. Biarlah kami dapat belajar dari bangsa Israel, dari Musa, ketika Engkau menampakkan diri di Gunung Sinai. Memang tidak semua orang bisa bertemu langsung, mendapatkan firman Tuhan langsung dari Engkau ya Bapa saat itu. Dan kami dapat belajar bahwa memang kekudusan dan dosa tidak bisa bersatu ya Bapa. Engkau kudus dan kami hanya manusia berdosa. Kami tidak bisa bertemu dengan Engkau langsung ya Bapa saat itu. Tapi kami bersyukur karena ada Yesus yang telah menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami dilayakkan, kami tidak mati ketika ketemu Tuhan. Bahkan sekarang ada Roh Kudus yang selalu berbicara kepada kami setiap hari ya Bapa. Dan Roh Kudus itu juga yang menuntun kami, yang berdoa untuk kami untuk disampaikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami ini semua adalah orang-orang yang dewasa iman kami. Orang-orang yang dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tidak sedikit-sedikit ngambek, tidak sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan ya Bapa. Biarlah hidup kami menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan usaha, kuliah, sekolah, Tuhan berkati kami semua apapun yang kami kerjakan, ya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati hari ini, kami akan percaya adalah hari ini kemenangan bersama dengan Engkau. Hari ini adalah hari berkat, hari mujizat, hari pengalaman bersama dengan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Terima kasih kawan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Biarlah orang yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.